Perubahan zaman ditandai dengan kemajuan teknologi menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi. Pembelajaran tidak lagi cukup dilakukan di dalam ruang kelas dengan metode ceramah semata. Kini pembelajaran harus mampu menumbuhkan kreativitas, kolaborasi, serta keterampilan berpikir kritis agar peserta didik dapat menjadi insan yang adaptif di era digital. Di Indonesia, kurikulum Merdeka hadir dengan semangat merdeka belajar yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Salah satu wujud konkretnya adalah penerapan pembelajaran mendalam yang menekankan pada pemahaman bermakna, keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta penguatan 8 dimensi profil lulusan. Dalam konteks ini, transformasi pembelajaran di sekolah dasar tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mengintegrasikan teknologi, aktivitas di luar kelas, serta pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kehidupan nyata. Salah satu contoh penerapan nyata dapat dilihat dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam membuat jurnal membaca yang memanfaatkan web budi.kemendikdasmen.go.id, di mana peserta didik dilatih untuk mengembangkan literasi dan numerasi sekaligus menumbuhkan nilai-nilai 8 dimensi profil lulusan, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Alasan saya memilih platform budi.kemendikdasmen.go.id ini adalah mudah diakses tanpa harus memiliki akun. Banyak pilihan jenjang dari PAUD sampai umum. Cerita yang disajikan beragam dari cerita fiksi maupun non-fiksi. Melalui pendekatan STAR, naskah ini menggambarkan bagaimana transformasi dan pembaruan pembelajaran tersebut diimplementasikan secara konkret di sekolah dasar, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia yang dikaitkan dengan aktivitas literasi dengan kegiatan membaca, menulis, dan mempresentasikan hasil karya. Di awal tahun ajaran baru, guru di kelas 5 menyadari bahwa minat baca siswa masih rendah. Banyak siswa lebih tertarik pada gawai dan permainan digital dibandingkan dengan membaca buku. Padahal kemampuan membaca buku dan menulis menjadi dasar penting dalam pengembangan literasi dan numerasi. Selain itu, kemampuan siswa dalam mengolah informasi dan menyampaikan pendapat secara tertulis maupun lisan masih terbatas. Siswa sering membaca sekilas tanpa memahami isi bacaan secara mendalam. Untuk menjawab tantangan zaman, sekolah mulai menerapkan pembelajaran berbasis teknologi dengan menggunakan perangkat seperti gawai dan laptop sekolah, serta mengakses buku digital melalui platform budi.kemendikdasmen.go.id. Kegiatan membaca tidak lagi terbatas di perpustakaan atau di ruang kelas, melainkan dilakukan di berbagai lingkungan sekolah, termasuk di taman, halaman, bahkan di bawah pohon rindang. Guru mengubah paradigma belajar menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan menyenangkan. Kegiatan jurnal membaca digital pun dirancang untuk menumbuhkan minat baca dan menanamkan kebiasaan reflektif pada siswa. Dalam kegiatan ini, setiap peserta didik membaca buku digital pada budi.kemendikdasmen.go.id pilihan mereka. Kegiatan ini bukan hanya mengasah kemampuan literasi, tetapi juga memperkuat kompetensi 8 dimensi profil lulusan. Dalam pelaksanaannya, guru menghadapi beberapa tantangan nyata. Pertama, tidak semua siswa terbiasa menggunakan teknologi pembelajaran. Yang kedua, perbedaan kemampuan literasi dan numerasi antar siswa cukup signifikan. Tantangan lainnya adalah bagaimana membuat pembelajaran tetap bermakna dan tidak monoton. Menghadapi tantangan tersebut, guru melakukan beberapa aksi transformasi dan kreatif dalam pembelajaran mendalam berbasis teknologi. Guru menyusun rencana pembelajaran dengan mengintegrasikan 8 dimensi profil lulusan. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dan buku digital dari platform budi.kemendikdasmen.go.id. Kita akan menggunakan budi.kemendikdasmen.go.id. Untuk apa? Untuk mencari buku bacaan yang sesuai dengan minat kalian. Setelah membaca, siswa menulis jurnal membaca lewat daring, yaitu menggunakan aplikasi Canva atau menggunakan buku jurnal membaca yang telah mereka buat.
Pada beberapa buku non-fiksi, guru mengaitkan isi bacaan dengan aspek numerasi. Misalnya ketika siswa membaca buku tentang energi listrik atau air atau kehidupan, mereka diajak menghitung penggunaan listrik di rumah, mengukur konsumsi air, atau menghitung usia seseorang tokoh dari buku non-fiksi. Demikian, literasi dan numerasi tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan. Setelah proses eksplorasi selesai, setiap kelompok melakukan presentasi karya. Presentasi tidak harus formal, setiap kelompok menyampaikan jurnal membaca yang mereka buat. Melalui proses ini, siswa belajar mengkomunikasikan ide secara percaya diri dan kreatif. Nilai profil lulusan kreatif, mandiri, dan kolaborasi tumbuh dengan alami. Dalam beberapa kesempatan, guru mengajak siswa belajar di luar kelas, membaca, dan berdiskusi di perpustakaan atau di taman sekolah. Hasil dari proses ini mulai tampak. Siswa menjadi lebih percaya diri, terbiasa berbicara di depan umum, dan mampu mengoperasikan perangkat teknologi dengan bijak. Transformasi pembelajaran berbasis teknologi dengan pendekatan pembelajaran mendalam memberikan banyak pelajaran berharga. Guru menyadari bahwa keberhasilan peserta didik bukan hanya dapat dilihat dari nilai akademik, namun dari perubahan sikap, keterampilan, dan karakter siswa. Dalam refleksi bersama, guru dan siswa menyimpulkan bahwa pembelajaran mendalam berbasis teknologi adalah bentuk nyata dari transformasi pendidikan menuju masa depan. Sekolah menjadi ruang hidup yang dinamis, di mana setiap anak dapat menemukan potensinya, berinovasi, dan memberi makna pada proses belajar. Transformasi ini bukan akhir, melainkan langkah awal menuju pendidikan yang lebih relevan dan manusiawi. Integrasi teknologi, literasi, numerasi, kolaborasi, serta pendekatan 8 dimensi profil lulusan telah membuka jalan bagi lahirnya generasi pembelajar sejati yang tidak hanya pintar secara kognitif, tetapi juga tangguh, berakhlak, dan kreatif. Melalui pendekatan STAR dalam pelajaran bahasa Indonesia dalam kegiatan membuat jurnal membaca, terbukti mampu menghasilkan transformasi nyata dalam dunia pendidikan dasar. Pembelajaran jadi lebih bermakna, menyenangkan, dan berorientasi pada 8 profil lulusan. Siswa tidak hanya belajar untuk tahu, tetapi siswa juga belajar untuk memahami, berkolaborasi, dan mencipta. Dengan terus mengembangkan kreativitas dan memanfaatkan teknologi secara bijak, sekolah dapat menjadi ruang tumbuh bagi generasi yang literat, numerat, kolaboratif, serta siap menghadapi masa depan.